Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Firdausia dengan INPM 044. Saya berasal dari kelas 2D. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah karya yang bukan sekedar fiksi, melainkan sebuah dokumen luka sejarah Indonesia yang selama puluhan tahun coba ditutupi. Buku ini berjudul Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, karya sang maestro Pramoedya Ananta Thoer. Nah, kalau kalian mengira ini adalah novel fiksi sejarah biasa, kalian keliru. Ini adalah kumpulan catatan, memoir, dan kesaksian tentang nasib ribuan gadis remaja Indonesia yang menjadi korban Jugun Ianfu atau budak seks tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Nah, mari kita bedah mengapa buku ini wajib dibaca, meski isinya akan membuat hati kalian sesak. Nah, buku ini lahir pada masa pembuangan Pramoedya di Pulau Buru. Saat itu, Pram menemukan banyak perempuan tua yang hidupnya terasing di pedalaman Buru. Mereka bukan penduduk asli, melainkan sisa-sisa dari sebuah janji palsu militer Jepang. Pada tahun 1943-an, gadis-gadis remaja di Jawa dikumpulkan dengan janji akan disekolahkan ke Tokyo atau Shimonoseki. Namun, kenyataannya mereka dikirim ke garis depan peperangan, termasuk Pulau Buru, untuk melayani kebutuhan biologis tentara Jepang. Pram menuliskan ini berdasarkan wawancara langsung dan riset mendalam di tengah keterbatasannya sebagai tahanan politik. Salah satu kekuatan buku ini adalah kejujuran Pram dalam menggambarkan kepedihan. Ada satu kutipan yang sangat menggetarkan tentang bagaimana harapan mereka dihancurkan secara sistematis. Nah, mereka berangkat dengan cita-cita setinggi langit, dengan restu orang tua yang berharap anaknya menjadi guru atau perawat. Namun di tengah laut, identitas mereka dirampas, nama mereka diganti, dan harga diri mereka diinjak-injak di dalam barak yang gelap. Pram tidak hanya menceritakan penderitaan fisik, tapi juga beban mental. Setelah Jepang kalah, para perempuan ini tidak bisa pulang. Mereka malu, dianggap kotor oleh masyarakat, dan akhirnya memilih menua dalam kesunyian di hutan-hutan Pulau Buru. Pram menyebut mereka sebagai pahlawan yang dilupakan, sekaligus korban yang dikhianati bangsa sendiri. Nah, mengapa sih buku itu penting? Yang pertama, dokumen sejarah. Buku ini mengisi kekosongan sejarah kita yang jarang sekaligus membahas nasib perempuan korban perang secara belak-belakan. Yang kedua, gaya penulisan. Meski ini non-fiksi yang bersifat laporan, narasi Pram sangat hidup. Kita seolah bisa mendengar isak tangis para perempuan tersebut.
Catatannya, membaca buku ini butuh mental yang kuat. Deskripsinya terkadang sangat lugas dan menyakitkan. Selain itu, karena ini adalah catatan dari Pulau Buru, ada beberapa bagian yang terasa seperti fragmen atau potongan cerita yang tidak utuh. Namun, justru itulah yang membuat terasa sangat otentik. Nah, kenapa sih kita harus membaca buku ini sekarang? Karena hingga hari ini, kekerasan seksual terhadap perempuan dalam konflik militer masih sering terjadi di berbagai belahan dunia. Buku ini mengingatkan kita bahwa perempuan selalu menjadi korban pertama dan utama dalam peperangan. Pram menulis ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moral agar generasi mendatang tidak buta terhadap sejarah hitam bangsanya sendiri. Seperti kata Pram dalam buku ini, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, kesimpulannya dari novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer ini adalah buku yang sangat berat, tapi sangat perlu. Ini adalah penghormatan bagi mereka yang suaranya dibungkam oleh peluru dan kekuasaan. Nah, terima kasih sudah menonton review buku ini. Jangan lupa like, share, dan tulis di pendapat kalian di kolom komentar kalau sudah pernah membaca buku ini. Mari kita terus merawat ingatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.